Masih kalian ingat atau sudah lupa? Masih. Ya, masih. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Gambar perspektif dua titik hilang. Oke, baiklah. Kemarin kita hanya tentang perspektifnya saja secara garis besar. Dan sekarang kita akan masuk ke perspektif dua titik hilang. Jadi kita pembahasan hari ini tentang perspektif dua titik hilang. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas. Ya, oke, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah semuanya hari ini hadir? Ada yang sudah masuk? Ada semua ya? Alhamdulillah, Nobel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian dulu. Sebelum kita masuk ke materi sebenarnya, sekarang coba kalian bayangin, kalian berada, sekarang coba matanya pejam dulu semuanya. Oke, sudah pejam. Terus coba kalian bayangin, kalian berada di dalam suatu ruangan yang mempunyai titik hilang. Ruangan apa yang kalian bayangin? Setiap anak pasti beda. Kamar. Terus apa lagi? Ruang rumah sakit. Terus lobby hotel. Perspektifnya ruangan apa? Ruangan koridor. Misalkan di lobby hotel juga bisa, karena lobby itu biasanya luas. Gimana nih posisinya kalian berada di lobby hotel? Bisa nggak kalian tentuin di mana titik hilangnya? Tergantung kalian berdirinya di sekarang. Nah nih, perhatikan. Kaidah dasar kaidah dasar perspektif dua titik hilang. Yang data objek tidak sejajar dengan garis horizontal. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizontal. Sehingga terus garis coba satu aja, satu yang bicara. Ya, coba. A. Bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizontal sehingga membentuk sudut. B. Garis yang tegak lurus dengan garis horizontal tetapi gambar tegak lurus. C. Semua perspektif ditarik garis proyeksi kedua titik hilang. Ya, itu kaidah dasar bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizontal sehingga bentuk sudut. Itu ada yang tahu maksudnya seperti apa? Artinya tidak sama dengan garis horizontalnya, tidak lurus. Ya, bidang objek tidak sejajar dengan garis horizontal. Garis horizontal itu yang lurus. Nah, dia tidak sejajar, tapi dia membentuk sudut. Ya, itu dia perspektif. Terus garis tegak lurus dengan garis horizontal tetap digambar tegak lurus. Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Ini perhatikan, misalkan kalian membuat ini perspektifnya balok saja, kubus. Nah, kubus itu kan ini
Ini dua titik hilangnya di sini. Nah, misalkan kita diambil dengan sudut mata, kalau bawah sini mata apa? Mata kucing. Nah, di sini. Nih, penekanannya di sini. Ini. Ya, ini. Nih, seperti ini dia. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, ini yang disebut dengan nomor 2 dari gambar yang ini. Ya, ini. Yang juga ini. Itu yang buat garis tegak lurus harus tetap digambar lurus. Semua seperti ditarik garis proyeksi ke 2 titik. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ada garis proyeksi. Ada yang tahu garis proyeksi? Garis bayar. Ya. Garis bantu. Garis bantu. Ada lagi? Oke, kita lihat lagi. Garis proyeksi. Bantu. Nah, ini. Nah, fungsi titik hilang pada perspektif 2 titik hilang tidak sebagai titik sentral, kecuali dia satu titik hilang, karena gambarnya titiknya di tengah. Kalau 2 titik hilang, dia tidak sebagai titik tengahnya, sentralnya. Ya, dia titiknya di mana? Kiri dan kanan. Makanya dia disebut sebagai titik proyeksi. Nah, nih garis horizon dan 2 titik hilang, titik proyeksi. Nah, yang mana titik proyeksi tadi? TH1 dan TH2. Sudah mengerti, pahami tentang titik proyeksi? Ada pertanyaan sampai di situ? Oke, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini tentang materi apa? Dengan gambar bangun majemuk. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Kalian bisa memahami konsep dasar perspektif dalam segi gambar dengan memahami pengertian gambar perspektif 2 titik. Ya, baik. Terus menggambar perspektif bangun dengan 2 titik hilang bangunan. Ada yang ingin bertanya? Pak, kalau memang majemuk bagaimana? Oke, nanti kita jelasin. Gambar bangun majemuk itu seperti ini. Ya, terdapat beberapa bangun dalam satu gambar. Misalkan kalian menggambar kubus. Nah, kalau satu itu satu bangun doang. Kalau dia udah meningkat ada 2 gambar kubusnya, itu sudah namanya bangunan majemuk. Paham dengan bangun majemuk? Kalau lemari atau misalkan gedung yang kemarin kalian buat, itu sudah termasuk gambar apa? Oke, sekarang kalian video ini, karena video inilah yang akan menjadi yang akan kalian bahas. Istilah katanya itu jadi pokok pembahasan kita, permasalahan kita untuk minggu ini. Oke, kalian perhatikan gambarnya. Oke, perhatikan dulu. Nanti sebelum dilanjut, Bapak yang bertanya. Ini
Berapa banyak ruang bangun di sini? 3. Yang kanan atas 6 sama 61. Ya, yang ini sudah masuk nih. Ini, oke, terus ini, terus yang mana lagi? Yang mana? Yang ini, terus nah ini pintu ini kayaknya Kiri atas. ini di mana? Ini kenapa dia gelap? Di sini agak sedikit terang. Ini terang. Di mana cahayanya? Tengah. Di mana? Di atas ini dia. Nah, di bawahnya. Dari gambar ini timbullah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada di LKPD ini. Dan silakan kalian membentuk kelompok dulu untuk menyelesaikan masalah tentang gambar ini. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Boleh kelompok kemarin, boleh kelompok yang baru. Ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ke situ kelompok 3 boleh. Nah. Ya. Satu kelompok ada 4 makhluk di dalamnya ya. 4 makhluk di dalamnya. Oke. Bapak bagikan yang KPI-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, ubah kelompok 3. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Di situ di LKPD terdapat berapa pertanyaan? Terdapat berapa pertanyaan? 5. Yang terakhir itu kalian menggambar ya bangunan majemuk. Oke, ini untuk menggambarnya. Ini kertas untuk menggambarnya. Oke, kalian kerjakan KPD-nya. Bapak ingin bertanya, setelah kalian melihat video ini, apa yang ada terlintas di pikiran kalian? Ya, tentang gambar ini. Pertanyaan itu yang ada di LKPD itu ini permasalahannya ini. Ya, sebagai bahan referensi buat kalian untuk gambar bangun ruang majemuk. Silakan kalian browsing di internet sebagai ini. Kalian mau gambar apanya, silakan kalian bertulis.
Silakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mungkin karena tidak cukup dengan waktu, 2 kelompok saja yang presentasi hari ini. Oke, kelompok yang ingin presentasi silakan, tunjuk tangannya, silakan maju, tidak apa-apa. Dan kelompok lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Azam. Saya akan menjadi moderator dari kelompok ini, dan ini adalah anggota-anggota saya. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farwani sebagai penjawab pertanyaan. Menjelaskan tentang perspektif dan 2 titik hilang. Konsep 2 titik hilang digunakan dalam menggambar ruang bangun untuk menciptakan ilusi dalam masa perspektif 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi. Bagaimana kami menjelaskan bagaimana garis-garis konversi yang dihasilkan oleh titik hilang itu, garis-garis konversi yang dihasilkan oleh titik hilang menciptakan kedalaman dalam gambar dengan menciptakan ilusi bahwa objek atau ruang bangun tersebut berada dalam 3 dimensi. Penjelasan lebih rincinya yaitu ada 1. 3 titik konvergensi, 2 titik konvergensi garis, 3 ilusi kedalaman, 4 perubahan proporsi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, buat kelompok yang lain ingin bertanya silakan. Ya, silakan sebut namanya, dari kelompok berapa. Saya ingin bertanya bagaimana konsep 2 titik hilang dapat diterapkan untuk menggambar ruang bangun. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, dari kelompok berapa? Saya Mas Nabi dari kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan. Jelaskan bagaimana garis-garis konvergensi yang dihasilkan oleh 2 titik hilang dapat menciptakan efek kedalaman dalam gambar. Oke. Kami ingin meminta waktu untuk mengasih tahu jawaban-jawaban tersebut. Berikan waktu 5 menit. Sudah perhatikan semuanya. Oke, kami di sini. Oke, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farwani. Saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok pertama. Untuk soal pertama tadi, yaitu bagaimana konsep 2 titik hilang dapat diterapkan untuk menggambar ruang bangun. Konsep yang digunakan itu untuk menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi. Untuk pertanyaan 2, jelaskan bagaimana konversi yang dihasilkan 2 titik hilang dapat menciptakan efek kedalaman dalam sebuah gambar. Dengan menciptakan ilusi bahwa objek atau ruang bangun berada dalam ruang 3 dimensi dan bentuk lebih rinci, yaitu titik konvergensi garis, ilusi kedalaman, dan perubahan proporsi. Baik, sekian harus sudah paham. Oke, sudah. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dengar presentasi temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya para lapsis sebagai moderator dan memiliki anggota 4 tim di sini. Kenalkan, nama saya Yudan Putra sebagai pembaca mandiri. Kenalkan, saya Arifia. Karena saya Yakin sebagai penunjuk karya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang menggambar perspektif dengan 2 titik hilang. Saya akan menunjukkan satu titik konvergensi. 2 titik hilang ditempatkan pada garis horizontal masing-masing di sisi kiri dan kanan gambar. Konvergensi garis yang sejajar dengan objek seperti tepi, bangunan atau objek geometris diarahkan menuju titik hilang yang sesuai. Ilusi kedalaman. Seiring garis-garis yang berjalan menuju titik hilang, terbentuklah ilusi bahwa objek tersebut menyusup kejauhan atau menjauhi hilang, menciptakan kedalaman dalam gambar. Perubahan proporsi. Garis-garis yang terletak lebih dekat dengan titik hilang dan tampak lebih panjang, sedangkan garis-garis yang lebih jauh akan tampak lebih pendek. Kedalaman yang ada dari sudut pandang.
garis-garis konvergensi membantu menentukan kedalaman lihat, yaitu menjauh mana objek tersebut terletak dari pengaman. Realisme dan dimensi. Efek kedalaman ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang objek atau ruang bangun dalam gambar dua dimensi. Melalui penggunaan garis-garis konvergensi dan titik hilang, gambar dapat menciptakan ilusi tiga dimensi, memberikan kedalaman dan meningkatkan realisme visual. Baiklah, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, dari kelompok yang lain ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rata, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa penting untuk memilih titik hilang yang tepat ketika menggambar ruang bangun dengan dua titik hilang? Baiklah, itu saja pertanyaan saya. Coba bisa bilang pertanyaannya. Mengapa penting untuk memilih titik hilang yang tepat ketika menggambar ruang bangun dengan dua titik hilang? Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelompok 2. Ingin bertanya, berikan contoh situasi dunia nyata di mana pengetahuan tentang perspektif dua titik hilang dapat digunakan untuk membuat gambar ruang bangun yang realistis. Baiklah, kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke ya, kalian punya waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok lain. Saya Jan ingin menjawab pertanyaan dari Azam. Saya akan mengulangi pertanyaan Mas Azam. Mengapa penting untuk memilih titik hilang yang tepat ketika menggambar ruang bangun dengan dua titik hilang? Memilih titik hilang yang tepat saat menggambar ruang bangun dengan dua titik hilang sangat penting karena itu akan mempengaruhi tampilan keseluruhan gambar dan kemampuan untuk menciptakan ilusi perspektif tiga dimensi. Apakah sudah jelas? Saya yakin akan menjawab pertanyaan Fauzi dari kelompok 2. Setelah saya akan memulai pertanyaan dari Fauzi, berikan contoh situasi dunia nyata di mana pengetahuan tentang perspektif dua titik hilang dapat digunakan untuk membuat gambar ruang bangun yang realistis. Contoh situasi dunia nyata di mana pengetahuan tentang perspektif dua titik hilang dapat digunakan untuk membuat gambar ruang bangun yang realistis adalah dalam bidang arsitektur dan interior. Saya menggambar ketinggian ini, menyesuaikan dimensi ruangan, memperhitungkan posisi jendela dan pintu, menggambarkan ruang dengan kedalaman dan presentasi pada diri. Baiklah, sudah kasih ya. Baiklah, selanjutnya kami akan menunjukkan hasil karya yang telah kami buat. Ya, ini gambar bangun ruang majemuk. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Mungkin segitu saja presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKPD-nya silakan dikumpulkan. KPD-nya kalau ditinjau dari pengetahuan yang sudah kalian dapat 2 minggu ini, apa nih? Gambar sesuai dengan perspektif dua titik hilang. Ya, ini kesimpulannya ini. Menggambar perspektif membantu dalam memahami konsep ruang dan dimensi. Dengan memahami cara sebuah objek terlihat dalam ruangan tiga dimensi,
kita dapat menciptakan gambar yang lebih Oke, saat kalian mau menggambar perspektif itu yang tadi Bapak bilang, kalian itu pejam mata dulu. Iya, sama yang di awal tadi. Kalian itu diajak berimajinasi dulu. Gimana nih kok bentuk ini? Aku mau gambar ini nih. Nanti kalau sudah bisa di sini, baru kalian bisa melihat gambar langsung. Misalkan kalian ada di sebuah pantai, oh gimana nih mau dibuat perspektifnya. Nah itu sudah nalarnya sudah sangat baik berkembang. Nah sebelum sampai ke sana, kita imajinasi dulu nih gambar apa yang sederhana itu bangun ruang seperti apa? Seperti satu lemari, dua meja, kursi, sofa, ya. Pokoknya interior ruang ini. Jadi saat gambar ini diganti dengan pensil berapa? Gambar hasil ini, satu hasil. Pakai pensil Ini agak ini. Yang gelap. Bisa, 2B bisa dipakai. Itu mengambil ilustrasi menggunakan jenis pensil HB, F, B, 2H dan 3H. Ya. Kalau yang untuk di sini, ini diatur semua nih. Yang lantai ini diatur semua nih. Kalau di gambar sketsa atau perspektif, semuanya ini kena hasil nih. Cuman bedanya tebal dengan tipis. Nah, setelah dibaca, kayaknya waktu kita sudah habis pelajaran. Ada baiknya kita berdoa dulu, seperti awalnya tadi kita berdoa, akhirnya juga kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan barokah dan manfaat yang baik. Amin. Oke, silakan ketua kelas ini doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, buat tugas minggu depan di rumah kalian buat gambar 2 titik hilang dengan minimal 7 ruang majemuk, bangun majemuk. Oke? Paham dengan tugasnya? Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.